Jadi ini adalah Hyundai Tucson facelift 2015 yang akan segera kita tes. Yah, bensinnya habis lagi. Jadi apa yang berbeda di Hyundai Tucson facelift 2015 ini? Mungkin perbedaannya sedikit, tapi manfaatnya banyak. Contohnya, di bagian depannya kita akan menemukan lampu depan baru, grill baru, dan ditambah LED di bagian bawahnya. Memang nggak banyak perubahannya, cuma kalau dibandingin sama yang lama, itu yang versi lama tuh jadinya culun banget gitu. Yang ini tuh jadinya keren, kayak mirip Santa Fe versi mini. Nah, nggak cuma itu aja, di belakangnya juga kita mendapatkan lampu belakang model baru dan velg juga model baru. Sisanya bisa dibilang semuanya hampir sama. Dan ketika lo masuk ke dalam interiornya, lo akan menemukan bentuk interior yang sama. Hanya saja bedanya kalau di versi terbaru, sekarang dia punya warna jok interior itu kulitnya dia warnanya orange. Which is, ini adalah warna yang sangat berani untuk mobil di kelasnya. Dan sisanya semua sama, bahkan kita akan mendapatkan fitur-fitur yang sama seperti panoramic sunroof di atas seperti kayak Sportage, dan tambahan lagi kita akan mendapatkan kaca belakang mundur termasuk dengan kameranya, dan ini juga sudah memiliki fitur auto dimming. Jadi kalau dari belakang ada sorotan cahaya, dia akan langsung meredup. Well, secara fitur mungkin nggak ada yang begitu spesial di mobil ini, tapi satu hal yang membuat gue sedikit menarik, meskipun mobilnya memiliki platform yang sama dengan Kia Sportage, tapi entah kenapa gue terasa mobil ini lebih besar. Dan ketika lo masuk ke dalam interiornya, meskipun dia secara dimensi dia sama persis seperti Kia Sportage, entah kenapa gue ngerasa di mobil ini terasa lebih lega. Mungkin karena dia menggunakan dashboard dengan desain fluidic seperti Hyundai lainnya. Dan uniknya karena dia memiliki fluidic design, dia punya tombol-tombol yang sangat gampang sekali dijangkau oleh tangan kita. Jadi mulai dari AC, terus dari audionya itu sangat mudah sekali untuk dijangkau. Gue apresiasi bagaimana Hyundai menciptakan mobil ini dengan fit and finishing yang sangat bagus, bahkan melebihi mobil-mobil Jepang yang 400 jutaan itu. Tapi sayangnya semua material interior menggunakan hard plastik. Harusnya bisa ditingkatin lagi dengan menggunakan soft plastik. Sebagai pengemudi di mobil ini, gue merasakan bahwa mobil ini sangat nyaman di bagian kursinya. Gue sangat suka sekali mobil yang kursinya tuh mendekap ke bawah gitu, jadi kayak dipeluk gitu dari belakang ya. Dan dia punya ini ya, setir dengan tilt steering tapi belum teleskopik. Untungnya gue suka banget dia pakai kulit di setirnya. Memang semua mobil juga banyak yang pakai kulit setirnya, tapi kulit di mobil ini setirnya tuh sangat nyaman gitu, empuk, dipegang tuh enak banget. Dan dia juga punya head adjuster, dan dia juga ada di seat belt head adjuster. Sisanya lumbar support. Dan kalau misalnya lo suka mobil yang punya handrest, dia punya handrest dalam bentuk console box, dan sebelah kanan pun juga enak banget dijadiin sandaran tangan. Dia juga punya tombol-tombol power window yang sangat mudah sekali untuk dijangkau meskipun desainnya sedikit aneh. Salah satu hal yang gue suka dari mobil ini, dia punya visibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan Sportage. Padahal masih satu platform, dia punya kaca yang lebih besar. Meskipun pilar A-nya juga masih terlalu besar, jadi ini ganggu banget pilar A-nya. Tapi kalau kita ngeliat around keluar, dia terasa lebih lapang karena penggunaan kaca yang lebih besar. Tapi ada beberapa hal yang menurut gue sangat sederhana di mobil ini, seperti contohnya ya, mode speedometernya sangat sederhana. Terus di audionya juga kita mendapatkan koneksi aux USB, tapi dia sayangnya belum touchscreen, belum ada Bluetooth. Meskipun di bagian belakang kita sudah mendapatkan subwoofer di bagian belakangnya. Dan salah satu hal yang gue suka dari mobil ini, dia juga punya desain dari center cluster itu yang bagus banget, terutama di bagian ini ya, transmisinya ya. Kalau misalnya transmisi G-Type shift biasa, mungkin kalau kita terbiasa dengan mobil lainnya itu terasanya agak ringkih. Kalau ini terasa kayak rigid banget, kayak mobil mahal. Dan juga dia dilengkapi dengan auto front lights. Jadi kalau misalnya dia gelap, masuk ke terowongan ataupun sudah malam, dia akan otomatis menyala dengan sendirinya tanpa harus kita putar-putar lagi seperti itu. Dan sisanya, betul, jujur aja mobil ini fiturnya agak kurang ya, seperti restart assist, traction control, stability control itu nggak ada. Well, tapi kita akan diberikan
apa ya, memang ini mobil nggak dibuat untuk orang yang suka mengemudi kebut-kebutan, manuver handling yang seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah mobil yang diciptakan untuk benar-benar orientasinya kepada kenyamanan dan kemudahan mengemudi. Contohnya sekarang kita lagi jalan ini ya, gue merasakan mobil ini adalah mobil yang sangat nyaman. Mulai dari sekitaran mesin, suara luar, dan juga suara ban, terus suspensinya sangat-sangat empuk. Semuanya diciptakan seperti layaknya mobil mewah Eropa. Jadi kalau lo berharap mobil yang enak, body roll minim, itu mungkin ada di mobil SUV lainnya. Tapi kalau ini adalah mobil yang benar-benar diorientasikan untuk kenyamanan. Bahkan ketika lu parkir, lu akan kaget ketika betapa mudahnya memarkirkan mobil ini karena radius putarnya yang sangat patah banget dibandingin mobil-mobil SUV sekelasnya. Well, mungkin ini agak lucu di saat mobil lain menciptakan mobil dengan suspensi yang keras dan mereka menciptakan mobil yang enak diajak bermanuver, tapi kalau dia dibuat senyaman dan semudah mungkin orang mengendarainya. Bahkan ini setirnya sangat enteng sekali. Bicara soal mesin, kebetulan mesin ini adalah mesin baru yang sama dengan Kia Sportage. Jadi kalau dulu kodenya Theta, sekarang kodenya NU. Kayak ini ya, teh hijau atau kelompok ulama ya. Nggak, serius. Jadi tenaganya cuma 158 horsepower dibanding yang dulu bisa 166. Dan torsinya juga sekarang cuma 19,6 kgm. Cuma untungnya dia punya transmisi 6 percepatan yang sama responsifnya seperti saudara kembarnya. Well, karena saking responsifnya, jadi kalau lo misalnya mau menyusul, lo nggak perlu untuk menurunkan gigi meskipun dia ada steptronicnya juga. Jadi tinggal diinjek gas lebih dalam, dia akan otomatis turun gigi lebih cepat dibandingkan dengan transmisi lainnya. Dan kenapa sih kok mobil yang lama udah pakai mesin yang lebih kencang, tapi kenapa dipindah ke mesin yang lebih pelan? Ini karena mesin generasi terbaru ini dengan kode NU ini dia punya torsi puncak yang lebih rendah RPM-nya. Jadi kalau kita ngomongin soal bahan bakar, ini bahan bakarnya jauh lebih irit dibandingkan dengan mobil sebelumnya. Contohnya aja, kita dari tadi udah muter-muter, dari awal video udah habis ya. Tapi ini sekarang kita masih fine-fine aja tuh, nggak mogok sama sekali ya. Kok jadi mati ya? Kayaknya bensinnya habis. Oke, kita coba cek belakangnya ya. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Habis mobil nggak bisa jalan. Nah, ini adalah posisi duduk di mana tadi tempat gue duduk di depan, dan ini punya legroom yang sangat besar sekali dan headroomnya juga besar. Dan improvement di mobil ini, dia sekarang dia punya 2 step, 1, 2. Kalau sebelumnya cuma 1. Nah, ini posisi paling mundur. Jadi kalau paling mundur pastinya kita mentok ya. Tapi siapa sih yang mau duduk seegois ini? Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Lihat deh, door trimnya unik banget ya mobil ini. Terus dia juga punya 4 buah rem cakram. Karena bagian belakangnya dia punya bagasi yang sangat luas sekali. Dan kalau misalnya kita lipat seperti ini, nah, dia bisa menjadi rata lantai. Dan di sini juga dilengkapi oleh JBL di bagian engsel. Gak ngerti ini kenapa ada tulisan JBL di sini. Gue pikir di audio gitu ya, JBL biar keren. Demikian review Hyundai Tucson XG oleh Outnet Max. Dan kesimpulannya, jika lo mencari mobil yang mudah dikendarai dan sangat nyaman dipakai di dalam kota maupun luar kota, mungkin ini adalah mobil yang tepat. Dan kalau misalnya lo suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like dan sampaikan komentar kamu. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, segera subscribe ya. See you di next review ya. Ini gue pulangnya naik apa ya? Gue nyasar kemana ya? Ini ada sinyal lagi.